Hujan deras mengguyur desa, perutnya kosong, dan harapan nyaris padam. Rian, pemuda miskin dengan orang tua sakit, nekat masuk ke hutan terlarang. Di tengah kegelapan, ia menemukan seekor ular raksasa berwarna emas, terjerat kawat berduri, matanya menatap penuh harap. Menyelamatkan atau pergi? Tanpa sadar, keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi, apakah keajaiban benar-benar datang tanpa harga? Sebelum cerita ini saya lanjutkan, silahkan luangkan waktu sejenak untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Hujan turun deras di atas gubuk reot yang berdiri di tepi hutan Kalimantan. Air menetes dari atap yang bolong, membentuk genangan kecil di lantai tanah. Di dalam rumah sempit itu, seorang pemuda berusia 21 tahun duduk di samping kedua orang tuanya yang terbaring lemah di atas tikar lusuh. Rian, begitulah namanya. Ia menatap mereka dengan hati yang terasa berat. Sesekali menghela napas panjang sambil menggenggam tangan ibunya yang kurus. "Ibu, sabar ya. Besok Rian coba cari uang lagi. Kita pasti bisa beli obat," bisiknya, meski dalam hatinya ia sendiri tak yakin. Ayah dan ibunya menderita stroke sejak 2 tahun lalu. Mereka tak lagi bisa bekerja di ladang, hanya bisa terbaring pasrah dengan tubuh yang kaku dan lidah yang sulit berkata-kata. Rian harus menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Setiap hari ia keluar rumah, mencari kerja apa saja yang bisa menghasilkan uang, entah itu menebang kayu, menjadi buruh angkut, atau menjual hasil hutan seadanya. Tapi upahnya selalu jauh dari cukup. Malam itu, perutnya sendiri kosong. Nasi yang tersisa hanya cukup untuk ayah dan ibunya. Ia lebih memilih menahan lapar, seperti sudah biasa. Saat ia menutup matanya, pikirannya terus dihantui rasa putus asa. Apakah hidupnya akan terus seperti ini? Apakah kemiskinan memang tak punya jalan keluar? Pagi itu, matahari mulai naik, namun langit masih tertutup mendung. Rian berjalan ke warung kecil di ujung kampung. Ia membawa seikat rotan yang dikumpulkannya semalam, berharap bisa menukarnya dengan beras meskipun hanya setengah kilogram. Namun, saat tiba di warung, pemiliknya, Bu Sari, hanya menggeleng. "Maaf, Rian, aku gak bisa terus-terusan kasih utang. Utangmu udah banyak. Kalau begini terus, aku juga bisa rugi," katanya dengan nada iba, tapi tetap tegas. Rian menunduk. Wajahnya merah menahan malu. Orang-orang di kampung tahu bahwa ia sebatang kara dalam menghadapi kerasnya hidup. Tapi, tak banyak yang benar-benar peduli. Mereka hanya bisa memandangnya dengan tatapan kasihan atau kadang merendahkan. Saat ia berjalan pulang dengan tangan kosong, suara ejekan terdengar dari arah balai desa. Sekelompok pemuda kampung yang bekerja sebagai anak buah Pak Samin, juragan kayu terkaya di desa, sedang duduk bersantai. "Hei, si miskin lewat. Lagi nyari makan di tong sampah." Salah satu dari mereka tertawa sinis. "Haha, udah miskin, beban keluarga lagi. Mungkin kalau dia jual orang tuanya, dia bisa dapat duit." Timpal yang lain disambut tawa lepas. Rian menggertakkan giginya, tangannya mengepal. Tapi, ia tahu tak ada gunanya melawan. Ia hanya diam dan terus berjalan. Bukan sekali dua kali ia diperlakukan seperti ini. Orang miskin selalu dianggap tak berharga. Saat sampai di rumah, ibunya menatapnya dengan pandangan penuh harapan. "Nak, bisa beli beras?" Rian hanya bisa tersenyum kecil dan menggeleng pelan. Ibunya menunduk, menahan tangis. Ayahnya hanya bisa berbaring diam, matanya menerawang. Dada Rian terasa sesak. Ia ingin berteriak. Hidup terasa begitu kejam. Saat malam datang, Rian memandang langit berbintang dari celah atap yang bocor. Ia berpikir, jika terus seperti ini, mereka akan mati kelaparan. Harus ada cara lain. Harus ada sesuatu yang bisa ia lakukan. Lalu, ia teringat sesuatu. Hutan. Di dalam hutan Kalimantan,
Ada berbagai tanaman obat dan hasil hutan yang bisa dijual. Meski banyak orang takut ke sana karena cerita mistis dan binatang buas, Rian tak punya pilihan lain. Ia harus mencari sesuatu yang bisa ia jual. Sebelum fajar menyingsing, dengan membawa sebilah parang tua dan sebuah karung, Rian melangkah masuk ke dalam hutan, tanpa menyadari bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dingin pagi masih menggantung di udara saat Rian melangkah masuk ke dalam hutan. Cahaya matahari yang belum sepenuhnya muncul membuat hutan tampak gelap dan suram. Di sekelilingnya, suara burung hantu yang belum kembali ke sarangnya terdengar samar, bercampur dengan suara gesekan dedaunan yang diterpa angin. Namun, Rian tidak takut. Baginya, ketakutan bukanlah sesuatu yang bisa membuatnya mundur. Jika ia tetap tinggal di rumah, orang tuanya bisa kelaparan. Jika ia kembali ke desa, ia hanya akan menerima penghinaan. Maka satu-satunya jalan adalah terus melangkah ke dalam hutan, mencari sesuatu yang bisa dijual untuk menyambung hidup. Sambil menggenggam erat parang tuanya, Rian mulai mencari tanaman obat. Ia pernah mendengar dari almarhum kakeknya bahwa di hutan ini ada akar bajakah, tanaman yang katanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan memiliki harga mahal di kota. Ia menelusuri jalan setapak yang jarang dilewati manusia, berharap menemukan keberuntungan. Namun, semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, perasaan tidak enak mulai merayapi tubuhnya. Tiba-tiba, langkah Rian terhenti. Dari balik pepohonan rimbun, terdengar suara dengkuran berat, seperti suara hewan besar yang sedang kesakitan. Rian menegang. Napasnya tercekat. Suara itu berasal dari semak-semak di depannya, bercampur dengan suara gesekan sesuatu yang berat menyeret tanah. Mungkinkah harimau? Pikir Rian. Tubuhnya mulai berkeringat dingin. Namun, ia mencoba memberanikan diri untuk mengintip. Dengan langkah perlahan dan hati-hati, ia merunduk, menyibakkan dedaunan yang menghalangi pandangan. Saat ia melihat apa yang ada di hadapannya, matanya membelalak. Di tanah, tergeletak seekor ular raksasa berwarna emas. Tubuhnya berkilauan tertimpa cahaya samar dari celah pepohonan. Namun, ular itu tidak sedang mengancam. Justru sebaliknya, ia tampak kesakitan. Bagian tubuhnya terjerat oleh kawat berduri yang terlilit erat di sisik-sisiknya. Darah mengalir dari luka yang dalam, dan ular itu sesekali meronta lemah, berusaha melepaskan diri. Mata kuningnya yang besar menatap ke arah Rian. Ada sesuatu dalam tatapan itu. Bukan tatapan hewan buas yang siap menerkam, melainkan tatapan makhluk yang meminta tolong. Rian bisa saja lari. Bisa saja meninggalkan ular itu dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, hati kecilnya menolak untuk berpaling. Ular itu adalah makhluk hidup. Makhluk yang sama seperti dirinya, terjebak dalam penderitaan tanpa bisa berbuat apa-apa. Ia menggenggam erat parangnya dan menghela napas panjang. "Aku pasti gila," gumamnya, sebelum akhirnya berlutut dan mulai bekerja. Dengan hati-hati, Rian memotong kawat berduri yang menjerat tubuh ular. Setiap kali parangnya menyentuh kawat, ular itu bergerak sedikit, seolah merasakan sakit yang lebih dalam. Rian tahu, jika ia salah langkah, ular ini bisa membunuhnya dalam sekejap. Tapi ia tetap melanjutkan. Butuh waktu hampir 1 jam sampai akhirnya lilitan kawat itu berhasil terlepas. Tangan Rian penuh luka karena tertusuk duri tajam. Tapi ia tak peduli. Begitu jeratan terakhir terlepas, ular itu terdiam sejenak. Napasnya tersengal. Rian menggeser tubuhnya, bersiap jika ular itu tiba-tiba menyerang. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih menyerang, ular emas itu menatapnya dalam-dalam, lama, seolah menghafal wajahnya. Lalu, tanpa suara, ular itu bergerak perlahan ke arah hutan yang lebih dalam, menghilang di antara pepohonan tanpa jejak. Rian duduk terdiam. Tangannya masih gemetar. Napasnya belum stabil. Ia baru saja melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, menolong seekor ular raksasa yang seharusnya bisa membunuhnya kapan saja. Ia menggelengkan kepala, menganggap kejadian tadi sebagai sebuah kebetulan aneh, sebelum akhirnya berdiri dan memutuskan untuk pulang.
Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil ini akan mengubah nasibnya selamanya. Rian pulang dengan tubuh lelah dan tangan penuh luka. Matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, meninggalkan cahaya jingga yang perlahan memudar. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya masih dipenuhi oleh peristiwa aneh di hutan, tentang ular emas raksasa yang ia selamatkan. Apa tadi nyata? Atau hanya halusinasi karena aku terlalu lapar? Gumamnya pelan. Namun, luka di tangannya adalah bukti bahwa semua itu benar-benar terjadi. Ia menolong makhluk yang seharusnya ia takuti, dan entah kenapa, ia tidak menyesal telah melakukannya. Saat akhirnya tiba di rumah, ibunya masih berbaring lemah, sementara ayahnya tampak tertidur. Perut Rian melilit karena seharian belum makan. Ia duduk bersandar di dinding kayu rumahnya, menatap langit yang mulai dipenuhi bintang. Semoga besok aku bisa menemukan sesuatu yang bisa dijual, pikirnya sebelum akhirnya tertidur. Keesokan paginya, Rian terbangun oleh suara ketukan di pintu rumahnya. Siapa pagi-pagi begini? Pikirnya, setengah sadar. Dengan tubuh masih pegal, ia bangkit dan membuka pintu. Namun, saat melihat apa yang ada di depan rumahnya, matanya melebar tak percaya. Di depan rumahnya tergeletak sebuah karung besar, diikat rapi dengan tali rotan. Dengan hati-hati, ia membuka karung itu. Begitu talinya terlepas, matanya membelalak. Isinya beras putih bersih, ikan asin, beberapa potong daging kering, dan bahkan beberapa bungkus obat-obatan. Astaga, dari mana semua ini? Rian langsung menoleh ke sekitar, mencari siapa yang mungkin telah meninggalkan semua ini. Tapi tak ada siapapun di sekitar rumahnya. Tetangga-tetangganya juga masih sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tak mungkin ada yang tiba-tiba memberikan bantuan sebanyak ini, karena semua orang di kampung juga hidup dalam keterbatasan. Lalu, pikirannya melayang ke kejadian kemarin. Apa mungkin ini dari ular emas itu? Hatinya ingin menyangkal, tapi sesuatu di dalam dirinya merasa bahwa ini bukan kebetulan biasa. Sejak hari itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di hidup Rian. Setiap kali ia bangun pagi, selalu ada sesuatu yang muncul di depan rumahnya. Entah itu makanan, obat-obatan, atau bahkan sebungkus uang dalam kain lusuh. Ia juga mulai memperhatikan perubahan lain. Hutang orang tuanya di warung tiba-tiba lunas, meski ia tak pernah membayarnya. Saat ia pergi mencari kayu bakar di hutan, ia selalu menemukan kayu yang sudah terkumpul rapi, seolah-olah seseorang telah mengumpulkannya untuknya. Bahkan, orang tuanya mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah meminum obat-obatan yang secara ajaib selalu tersedia. Semua ini terlalu ajaib. Rian tak bisa menahan rasa harunya. Setiap malam, ia berlutut dan berdoa dengan air mata mengalir di pipinya. Siapapun yang telah menolongku, terima kasih. Aku tidak akan melupakan kebaikan ini. Namun, ia tahu siapa yang telah mengirimkan berkah ini. Pada suatu malam, Rian tertidur dengan hati penuh syukur. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah tempat yang asing, hutan yang gelap, tetapi dipenuhi dengan cahaya keemasan. Di depan matanya, muncul sosok yang sangat familiar, ular emas raksasa yang ia selamatkan. Ular itu tidak berbicara, tetapi suara lembut bergema di kepalanya. Kau telah menolongku, maka aku akan melindungimu. Rian terdiam. Ia ingin berbicara, ingin bertanya, tapi tubuhnya terasa kaku. Lalu, suara itu kembali terdengar. Namun, ingatlah, jangan pernah biarkan keserakahan menguasai hatimu. Jika kau serakah, semua yang telah diberikan akan hilang. Setelah pesan itu disampaikan, Rian terbangun dengan keringat dingin di dahinya. Ia menggenggam dadanya. Ia kini yakin, semua berkah yang ia terima berasal dari ular emas itu. Dan mulai hari itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia akan tetap menjadi orang yang rendah hati, dan menggunakan rezeki ini untuk membantu orang lain yang juga kesusahan. Namun, tanpa ia sadari, ada orang-orang yang mulai curiga dengan keberuntungannya.
Dan keserakahan manusia akan segera mengancam segalanya. Sejak kehidupannya mulai membaik, Rian merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, ia bisa menyuapi ibunya dengan makanan yang layak. Ayahnya pun perlahan mulai bisa menggerakkan tangannya kembali. Namun, di balik kebahagiaan itu, mata-mata iri mulai memperhatikannya. Di desa kecil itu, tak ada satupun perubahan yang luput dari perhatian warga. Orang-orang mulai berbisik tentang bagaimana si pemuda miskin yang dulunya harus berhutang untuk sebutir beras, kini hidup lebih berkecukupan. Dari mana Rian dapat uang? Jangan-jangan dia menemukan harta karun di hutan. Bisa jadi dia memelihara tuyul. Desas-desus semakin liar, hingga akhirnya sampai ke telinga Pak Samin, juragan kayu terkaya di desa. Seorang pria gemuk berusia 50-an dengan perut buncit dan mata licik. Ia dikenal serakah, tamak, dan tak segan mengambil milik orang lain demi keuntungannya sendiri. Pak Samin mendengar cerita bahwa Rian pernah terlihat masuk ke hutan Bukit Batu, daerah yang katanya dihuni oleh makhluk-makhluk mistis. Anak itu pasti menemukan sesuatu di hutan. Aku harus tahu apa itu, pikir Pak Samin dengan senyum penuh rencana. Suatu sore, saat Rian sedang mencuci pakaian di sungai, sekelompok pria berbadan besar mendekatinya. Mereka adalah anak buah Pak Samin. "Rian," kata salah satu dari mereka, suara berat dan penuh intimidasi. "Bos kami ingin bicara denganmu. Sekarang." Rian menoleh. Ia sudah menduga sesuatu seperti ini akan terjadi. Tapi, ia tetap berusaha tenang. "Apa urusannya?" tanyanya. "Kau tinggal datang. Jangan banyak tanya." Melihat tak ada pilihan lain, Rian mengikuti mereka ke rumah besar milik Pak Samin. Rumah itu kontras dengan rumah warga lain di desa. Besar, mewah, dengan halaman luas. Di teras, Pak Samin duduk dengan santai di kursi kayu jati. Ia menyunggingkan senyum liciknya begitu melihat Rian. "Kau ini anak yang beruntung, ya?" katanya, menyulut cerutunya. "Dulu miskin, sekarang bisa hidup enak. Dari mana kau dapat semua itu?" "Hah?" Rian menghela napas. "Saya hanya bekerja, Pak. Tidak ada yang aneh." Pak Samin terkekeh, lalu mencondongkan tubuhnya. "Jangan bohong. Aku dengar kau sering masuk ke hutan. Pasti ada sesuatu di sana. Katakan, kau menemukan emas? Harta karun?" Rian menggeleng. "Tidak ada apa-apa di hutan, Pak. Saya hanya mencari kayu dan tumbuhan obat." Pak Samin mendengus, lalu menatap anak buahnya. Dia bohong. Tiba-tiba, salah satu anak buahnya menarik kerah baju Rian. "Bilang yang sebenarnya, atau kau akan menyesal." Rian menggertakkan giginya. Ia tahu mereka tidak akan percaya. Dan ia juga tahu keserakahan Pak Samin tidak akan berhenti sampai di sini. Akhirnya, dengan suara dingin, ia berkata, "Kalau kalian tak percaya, cari sendiri di hutan." Pak Samin tersenyum puas. "Itu yang akan kami lakukan." Malam itu, dengan membawa obor dan senjata, Pak Samin dan orang-orangnya masuk ke dalam hutan Bukit Batu. Mereka percaya bahwa ada sesuatu di hutan itu, sesuatu yang bisa membuat mereka kaya raya. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan, sebatang kayu besar yang terlihat seperti tempat ular sering melilitkan tubuhnya. Pak Samin menyeringai. Dia tidak bohong. Ada sesuatu di sini. Tanpa berpikir panjang, ia menyuruh anak buahnya untuk mengitari area itu. Mereka membawa tombak dan parang, siap menyerang apapun yang mereka temui. Lalu, tiba-tiba, semua terasa sunyi. Tidak ada suara burung malam. Tidak ada suara jangkrik. Dan dari balik pepohonan, sepasang mata kuning menyala dalam kegelapan. Ular emas itu muncul. Tubuhnya berkilauan di bawah cahaya obor. Besar, gagah, dan memancarkan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun, Pak Samin tidak takut. Justru sebaliknya, matanya berbinar penuh keserakahan. "Bunuh ular itu."
Kulitnya pasti mahal, dan mungkin dia punya harta karun. Anak buahnya ragu. Mereka bisa merasakan bahwa ular ini bukan sekadar ular biasa, tapi keserakahan lebih besar dari ketakutan. Salah satu pria mengangkat tombaknya dan melemparkannya ke arah ular emas. Srek! Tombak itu hanya mengenai tanah, tapi cukup untuk membuat ular emas itu mengamuk. Dengan kecepatan yang mustahil bagi makhluk sebesar itu, ular emas bergerak menerjang. Satu persatu anak buah Pak Samin terpental ke udara. Teriakan mereka menggema di seluruh hutan. Pak Samin berlari ketakutan, tapi langkahnya tersandung akar pohon. Sebelum ia bisa bangkit, ular emas itu melilit tubuhnya. Pak Samin menjerit, wajahnya memucat. Tolong, tolong aku. Namun, kali ini tidak ada yang menolongnya. Anak buahnya sudah melarikan diri meninggalkannya sendirian. Dan saat ular emas menatapnya dengan mata tajam, Pak Samin tahu, hidupnya akan berakhir di sini. Di rumahnya, Rian terbangun oleh suara petir yang menggelegar. Hatinya tiba-tiba merasa gelisah. Ia tahu sesuatu telah terjadi di hutan. Esok paginya, warga desa menemukan kabar mengejutkan. Pak Samin hilang tanpa jejak. Yang ditemukan hanyalah bajunya yang tersangkut di dahan pohon dekat sungai deras. Sebagian orang berkata ia tersesat dan dimakan binatang buas. Tapi Rian tahu kebenarannya. Keserakahan Pak Samin telah membawanya ke akhir yang mengerikan. Dan Rian sadar, ia telah diberikan sesuatu yang jauh lebih berharga dari emas. Kepercayaan dari penghuni hutan. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Karena manusia tak pernah benar-benar berhenti menginginkan lebih. Hilangnya Pak Samin menjadi pembicaraan utama di seluruh desa. Orang-orang berkumpul di balai desa, saling berbisik dengan wajah tegang. Apa mungkin dia dimakan harimau? Atau mungkin dihukum penunggu hutan? Tak ada yang benar-benar tahu, tapi satu hal pasti, tidak ada yang berani lagi masuk ke dalam hutan Bukit Batu. Namun, di balik ketakutan itu, Rian merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ular emas itu telah melindungi dirinya dan keluarganya dari ancaman keserakahan manusia. Tapi ia juga tahu, kejadian ini bukan sekadar kebetulan. Ada pelajaran besar yang harus ia petik. Beberapa minggu setelah kejadian itu, keajaiban di rumah Rian tidak berhenti. Orang tuanya, yang selama bertahun-tahun tak bisa berjalan karena stroke, perlahan mulai pulih. Ibunya, yang dulu hanya bisa berbaring lemah, kini sudah mampu duduk dan mulai berbicara dengan lebih jelas. Ayahnya, yang sebelumnya kehilangan kemampuan menggerakkan sebagian tubuhnya, sudah bisa berdiri dengan bantuan tongkat. Rian, suara lirih ibunya memanggil suatu pagi. Rian yang sedang menyiapkan sarapan segera mendekat. Iya, Bu, ada apa? Air mata menggenang di mata ibunya. Ibu bisa merasakan kaki ibu lagi. Nak, ini keajaiban. Rian menahan napasnya. Hatinya penuh rasa syukur. Dulu, ia sering menangis dalam diam, takut harus hidup selamanya dalam kemiskinan, takut kehilangan kedua orang tuanya. Tapi kini, keajaiban yang bahkan tak pernah ia bayangkan terjadi di depan matanya sendiri. Kabar tentang kesembuhan orang tua Rian mulai menyebar di desa. Banyak orang yang dulunya merendahkannya, kini mulai datang dengan nada yang berbeda. Rian, maaf ya, dulu kami sering mengejekmukmu, kata seorang lelaki yang dulu ikut mencemoohnya. Dulu aku salah menilai, ternyata kau anak yang baik, ucap yang lain. Bahkan Bu Sari, pemilik warung yang pernah menolak memberi utang, kini datang membawa sekeranjang makanan. Aku menyesal pernah menolakmu dulu. Rian, kalau butuh sesuatu, datanglah ke warungku. Aku ingin membantu, katanya dengan mata berkaca-kaca. Rian hanya tersenyum. Ia tidak menyimpan dendam. Karena ia tahu, hidup ini selalu berputar. Dulu ia dihina karena miskin, kini ia dihormati karena ketulusannya. Tapi ia tidak akan sombong, karena ia tahu semua yang ia miliki bisa saja hilang dalam sekejap. Dan ia tidak akan pernah lupa pesan dari ular emas dalam mimpinya.
Jangan pernah biarkan keserakahan menguasai hatimu. Meskipun hidupnya kini jauh lebih baik, Rian tidak ingin hanya menikmati keberuntungannya sendiri. Ia mulai berpikir, apa yang bisa ia lakukan untuk membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepadanya? Lalu ia melihat desa tempat ia tinggal. Masih banyak orang yang hidup miskin seperti dirinya dulu. Masih banyak anak kecil yang kelaparan. Saat itulah ia memutuskan menggunakan rezeki yang ia terima untuk membantu orang lain. Ia mulai dengan hal kecil. Membantu tetangga yang sakit dengan membelikan mereka obat. Membagikan makanan kepada anak-anak yatim di desa. Memperbaiki rumah seorang janda tua yang hampir roboh. Tanpa ia sadari, semakin banyak ia memberi, semakin banyak pula kebaikan yang datang kepadanya. Berkat kejujurannya, ia mendapat tawaran bekerja sebagai asisten di toko obat milik seorang pengusaha di kota. Pengusaha itu terkesan dengan kerja keras dan ketulusan Rian. Kau anak yang baik, Rian. Aku ingin kau belajar lebih banyak di kota. Jika kau mau, aku akan mengajarimu bagaimana cara mengelola usaha. Rian terdiam. Tawaran itu besar, tapi ia tidak bisa langsung menjawab. Ia melihat ke arah rumahnya. Ia tidak ingin meninggalkan orang tuanya yang baru saja sembuh. Namun, ia juga ingin belajar lebih banyak agar bisa membantu lebih banyak orang. Malam itu, ia duduk di depan rumahnya, menatap bintang-bintang. Lalu ia mengingat satu hal penting. Ular emas itu tidak memberinya harta yang bisa dihabiskan dalam sehari. Ia memberinya kesempatan untuk mengubah hidupnya sendiri. Dan ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan hati yang mantap, ia akhirnya mengambil keputusan. Ia akan pergi ke kota. Bukan untuk menjadi kaya bagi dirinya sendiri, tapi untuk belajar dan kembali sebagai orang yang bisa membawa perubahan lebih besar untuk desanya. Malam sebelum kepergiannya ke kota, Rian berjalan ke hutan untuk terakhir kalinya. Ia berdiri di tempat pertama kali ia bertemu ular emas. Terima kasih, karena telah mengubah hidupku. Angin berhembus lembut, dan dalam desiran daun, ia mendengar bisikan yang sama seperti dalam mimpinya. Sebarkan kebaikan, dan kebaikan akan selalu datang padamu. Dengan hati penuh haru, Rian tersenyum. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan baru. Dan selama ia tetap setia pada pesan itu, keajaiban akan selalu menyertainya. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti desa ketika Rian bersiap untuk pergi ke kota. Tas kecil berisi pakaian dan beberapa bekal sudah tergantung di pundaknya. Warga desa berkumpul di depan rumahnya, memberikan selamat dan doa untuk perjalanan barunya. Ibu, ayah, Rian pergi tidak lama. Aku akan sering pulang, katanya sambil menggenggam tangan kedua orang tuanya. Ibunya tersenyum lembut meski matanya berkaca-kaca. Pergilah, nak, jangan khawatirkan kami. Kami bangga padamu. Ayahnya yang dulu tak mampu berbicara, kini berkata dengan suara parau namun penuh kebanggaan. Jadilah orang yang bermanfaat, Rian. Rian menahan haru. Ia ingin menangis, tapi ia tahu, ini bukan saatnya untuk larut dalam emosi. Ia harus kuat, karena ini adalah awal dari perjalanan barunya. Namun, sebelum berangkat ke kota, ada satu hal yang harus ia lakukan. Dengan langkah mantap, ia berjalan kembali ke hutan Bukit Batu, tempat yang mengubah hidupnya. Ia ingin berpamitan. Hutan itu masih sama, rimbun, hijau, dan penuh dengan suara alam yang menenangkan. Namun, kali ini, Rian tidak merasa takut. Ia berhenti di tempat pertama kali ia bertemu ular emas itu, tepat di dekat akar pohon besar yang menjulang tinggi. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berlutut. Terima kasih. Suaranya lirih, tapi penuh makna. Aku tak tahu siapa atau apa sebenarnya dirimu, tapi aku berhutang segalanya padamu. Aku berjanji, aku akan tetap menjadi orang yang jujur dan tidak akan menyalahgunakan berkah yang telah kau berikan. Sun. Angin berhembus lembut, membawa desiran daun yang terdengar seperti bisikan halus. Lalu, dari kejauhan,
Sepasang mata kuning menyala di balik semak-semak. Ular emas itu muncul. Tapi kali ini, ia tidak tampak mengancam. Ia hanya menatap Rian dalam-dalam, seolah sedang mengucapkan selamat tinggal. Dan tiba-tiba, suara lembut kembali terdengar di kepala Rian. Jangan pernah melupakan asalmu. Sebarkan kebaikan, dan kebaikan akan selalu datang padamu. Jika suatu hari kau tersesat dalam dunia yang baru, ingatlah, pulanglah ke tempat ini. Aku akan selalu menunggumu. Rian menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia tahu, ini bukan sekadar ular biasa. Ini adalah penjaga hutan, makhluk yang telah mengawasi dan melindungi tanah leluhurnya sejak lama. Ia mengangguk pelan. Aku berjanji. Lalu, seperti angin yang berhembus, ular emas itu menghilang di balik pepohonan. Dan untuk terakhir kalinya, Rian melihat pantulan cahaya emas itu di antara dedaunan, sebelum lenyap sepenuhnya. Dengan hati yang penuh haru, Rian kembali ke desa dan melanjutkan perjalanannya ke kota. Di sana, ia bekerja keras. Ia belajar bagaimana cara mengelola usaha, memahami dunia yang lebih luas, dan yang paling penting, ia tidak pernah melupakan akar dan janjinya. Tahun demi tahun berlalu. Rian sukses membangun usaha sendiri, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang yang membutuhkan. Ia kembali ke desanya, membuka sekolah gratis bagi anak-anak miskin, membangun klinik kecil, dan membantu mereka yang membutuhkan. Berkah yang ia terima, ia teruskan kepada orang lain. Dan seperti yang telah dijanjikan oleh ular emas itu, semakin banyak ia memberi, semakin banyak kebaikan yang datang padanya. Suatu hari, saat Rian sudah menjadi pria dewasa, ia kembali ke hutan Bukit Batu. Ia berdiri di tempat pertemuan pertamanya dengan ular emas, merasakan udara yang masih segar seperti dulu. Ia menutup matanya dan tersenyum. Ia tahu, meskipun ia tak bisa melihatnya lagi, ular emas itu masih ada. Menjaga, mengawasi, menunggu janji yang telah terucap. Lalu, angin berhembus lembut, dan untuk sesaat, ia bisa mendengar suara bisikan itu lagi. Kau telah menepati janjimu. Kebaikanmu telah kembali kepadamu. Kini, dunia adalah milikmu untuk dijelajahi. Rian tersenyum. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Namun, satu hal yang pasti, selama ia terus menebarkan kebaikan, keajaiban akan selalu mengiringi langkahnya. Kebaikan yang tulus akan selalu kembali kepada pemiliknya. Keserakahan hanya membawa kehancuran. Jangan pernah melupakan asal-usulmu, karena di sanalah akar kekuatanmu berada. Bukan harta yang membuat seseorang besar, tetapi hati yang tulus membantu sesama.